Saya bangga sekali punya suami seperti itu. Dia sangat bertanggung jawab sekali dengan keluarga kan. Dia bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Saya bangga walaupun papa cuma seorang juru parkir. Juru parkir adalah salah satu profesi yang telah lama ada di Indonesia dan kita ketahui bersama bahwa pendapatan yang didapat tentu tidak sebanding dengan biaya kehidupan yang ada saat ini. Namun roda kehidupan harus terus berjalan, kemiskinan bukan sebuah keadaan tetapi pilihan. Berikut kita akan saksikan profil seorang juru parkir yang ada di Kota Jambi. Parkir bukanlah merupakan suatu masalah yang baru, terlebih di kawasan pusat kota. Peningkatan kegiatan bisnis dan perkantoran membawa dampak pula terhadap masalah pengaturan parkir. Tempat parkir menjadi salah satu sarana yang sangat menunjang berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota, perkantoran tak terkecuali pasar. Namun yang menjadi dilema, seiring bertambahnya jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan lahan parkir. Maka bukan saja ketertiban lalu lintas yang bermasalah, tata kota pun turut terkena imbasnya. Peliknya keadaan ini justru menjadi panacea bagi profesi satu ini. Siapa lagi kalau bukan juru parkir? Profesi yang telah lama ada di Indonesia.
Bagaimana tidak? Tidak ada tarif dasar bagi pengguna parkir menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para juru parkir. Sigap dan cekatan tidak cukup. Kemampuan memprediksi lahan kerja potensial pun diperlukan. Bahkan keadaan alam pun turut menentukan besaran rupiah yang mereka terima setiap harinya. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas pengendara. Lantas, kemampuan seperti apa lagi yang harus dimiliki oleh juru parkir di zaman ini? Seperti Fendi, juru parkir di salah satu pasar di kota Jambi. Ia mengatakan, di tengah kota yang mayoritas penduduknya sudah memiliki kendaraan, lahan parkir malah tak bertambah. 2018 ya. Pendapatan hari kadang tidak nentu, kadang ya dapat 60, 70. Tergantung cuaca hari-hari lah deh. Bandingannya lebih jauh lah. Paling tidak kan ya kita di sini parkir juga bukan parkir melalui tamu juga, melalui kan ada kendaraan toko juga yang banyak parkir. Kalau di komplek ini saya bukannya sebagai juru parkir aja, paling tidak saya untuk ada pengamanan lah buat membantu orang-orang toko, misalnya ada bantuan apa yang diperlukan. Kalau juru parkir ya pesan saya ya kalau misalnya ada orang yang mau keluar jangan dipaksa minta uangnya dengan sukarela apabila memang itu jasa bagi mereka. Wilayah kerja juru parkir dibatasi oleh blokade gedung. Alhasil, Fendi hanya mendapat secukupnya meski telah rajin luar biasa. Fendi pun terpaksa harus bekerja lebih keras, bukan menggunakan senyuman tetapi serabutan. Bos toko butuh bantuan, dia harus cekatan.
para wanita mengangkat belanja berjalan dia kejar untuk tawarkan bantuan. Kemudian dia harus jadi ojek dadakan tanpa aplikasi. Menangkah ia dari kehebatan dunia berbasis teknologi? Zaman ini menuntut seorang juru parkir harus bisa menjadi seorang pebisnis yang handal, pintar membaca situasi, peluang bisnis, bahkan pangsa pasar. Juru parkir yang handal, dia akan menemukan tempat yang strategis. Setelah itu, dia akan menemukan orang-orang yang dermawan yang memberikannya uang lebih ketika membayar parkir. Namun sebaliknya, juru parkir yang tidak pintar membaca situasi, dia akan bertemu dengan tempat di mana dia hanya bisa untuk makan pagi ataupun makan siang. Di kawasan perkotaan, juru parkir saat ini menjadi profesi yang paling mudah untuk dicari. Rompi khusus dan topi menjadi pakaian dinas harian yang mengawal mereka bertugas. Tarif dasar kendaraan yang tidak ditentukan kerap menjadi momok bagi oknum juru parkir tertentu untuk meraup untung. Tendensi yang berlebihan saat mengutip tarif parkir kerap merusak nama seluruh juru parkir. Tak ayal, sebutan tukang parkir adalah preman melekat bagi profesi ini. Juru parkir yang peka akan mengubah pola kebiasaan lama, memberi jasa dahulu tanpa peduli tarif dasar. Seperti Andi, juru parkir di sebuah bank di kawasan kota Jambi. Masih menggunakan rompi dan bertopi, hanya tidak peduli panas terik, uang logam atau kertas, Andi memberi lebih dari dirinya yang mengalami keterbatasan. Inilah definisi memberi dalam kekurangan. Senyum, sapa, ramah, bak karyawan bank dihadiahkannya untuk pemilik kendaraan. Kali Bang ngobrolnya. Ya. Gimana Bang? Saya ada pantun buat Abang hari ini. Siap, aku tuh pantunnya Bu. Iya, uak makan salah. Hidup ini jangan dibawa berat Pak. Gimana Pak? Ramai hari ini? Alhamdulillah, rezeki hari ini lumayan Bu. Cukup lah, untuk makan. Iya. Kalau di tempat ini sudah berapa lama jadi juru parkir? Oh lama Bu, dari 2012. 2012? Iya, dari BCA buka lah lama. Kalau untuk pendapatannya cukup untuk anak istri? Cukup. Alhamdulillah, cukup lah Bu. Iya. Bisa lah nyekolahin anak, kasih makan istri, alhamdulillah. Badan beda dari kurus terus. Gak apa-apa Bang, Gajah juga vegetarian tapi nggak kurus-kurus. Iya, gimana anaknya ada berapa boleh tanya nggak? Anak Bu. 2 orang. Dua orang. Sekolah di? Semua sekolah. Yang satu SMP, yang satu SD. Nah, sama-sama kelas 1. Satu SMP, satu SD. Kelas 1. Kalau Abang suka dukanya sebagai juru parkir dari 2012, boleh diceritain nggak? Suka dukanya banyak suka juga. Ya kadang orang kasih lebih, ya. Kadang tidak dibayar, itu biasa yo. Biasa lah Bu. Iya. Ngomong-ngomong soal pandemi COVID, pasti pengunjung di bank sepi. Iya. Gimana Bang?
itulah Bu, jadi agak berkurang dikit pemasukan kita. Tapi ada baiklah yang donatur tuh ada kadang orang bagi-bagi rezeki yang mau gitu. Itulah cukuplah jadi ya Bu. Iya. Iya Bang, karena ini pandemi, terus juga segala sesuatu sekarang sudah bisa diakses dari handphone. Iya. Jadi pengunjung semakin sepi pasti setiap hari. Iya, itulah Bu. Untuk mensiasati ini, Abang sebagai kepala keluarga biasa melakukan apa? Ya kita mensiasatinya agak ngurangi dikit lah. Jajan. Anak-anak ya. Makan juga agak dikurangi dikit. Biasa yo bisa beli ayam nih agak dikurangi dikit. Itulah Bu. Kurangi yo. Kalau Bang Andi ada pesan nggak untuk teman-teman juru parkir yang lain di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Di masa sulit seperti sekarang ini, pesan sama teman-teman juru parkir semua ya, sabar aja kita, karena roda itu berputar. Roda itu berputar. Iya, karena roda itu berputar, yakinlah suatu saat itu pasti kembali lagi jaya. Tapi kita percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Iya. Untuk kesempatan kita berbuat yang lebih baik, iya. Kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik, iya. Apapun pekerjaannya. Iya, Bu. Ada pesan untuk anak istri di rumah? Anak istri, anak-anak, sama anak, giatlah belajar, lihatlah pekerjaan orang tuamu, tidak gampang nyari duit, susah menjemur, hujan, panas, demi untuk anak-anak, sama istri. Ya, istri tercinta. Istri tercinta, sabarlah menghadapi saya. Ya. Kadang kayak inilah. Ya. Hidup harus disyukuri dan dijalani, entah pahit entah manis. Bak roda kendaraan yang harus berputar melaju untuk menjaga keseimbangan. Andi, juru parkir yang beruntung, bekerja di lingkungan yang mendukung. Ya, di sebuah bank, pusat perputaran uang yang didambakan semua orang. Andi tidak perlu menunggu lama menjaga kendaraan untuk mendapat uang. Hanya hitungan menit, pemilik kendaraan keluar dan siap memberinya upah atas senyum, sapa, dan ramahnya. Lantas, bagaimana dengan juru parkir yang tidak didiklat oleh kehidupan? Lingkungan kerja di perangkat perumah makanan atau di pasar, juru parkir yang tidak lupa menggunakan rompi dan topi, tetapi lupa menggunakan keahlian seperti yang Andi miliki. Lupa ramah, lupa senyum, lupa sapa. Atau mungkin ingat semua, tetapi tetap mendapat uang logam. Keluarga adalah kekuatan. Keluarga adalah benteng. Andi beruntung memiliki istri yang menjadi tiang kokoh menopang dirinya. Istrinya bersyukur Andi
tetap sosok yang membanggakan baginya. Saya sebagai istrinya Andi bangga punya suami seperti dia, bisa memenuhi kebutuhan kami. Alhamdulillah anak 2 sekolah, 1 SMP, 1 SD. Ya suka dukanya itu banyak sekali ya, omongan apa-apa gitu. Tapi kami biasalah ya, tanggung jawabnya sangat baik sekali sama keluarga, sama anak-anaknya, sama keluarga kami, sama orang tua dia juga. Dia sangat baik sekali. Saya bangga sekali punya suami seperti itu. Andi memiliki 2 orang anak yang mewarisi kegigihannya. Tak malu, tak keberatan apapun profesinya. Anaknya tahu Andi adalah hadiah dari surga, oase untuknya dan sang ibu. Saya bangga mempunyai papa yang seorang juru parkir. Walaupun juru parkir, papa bisa membahagiakan orang keluarga dan papa sayang kepada saya sama adik, sama mama. Apapun profesi yang dijalani, semua butuh ilmu pengetahuan. Andi atau Fendi tetap bermimpi yang tinggi agar kelak anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera, kerohanian, keuangan, taraf hidup, karena untuk itulah ia bekerja. Kiri lagi. Filsuf berkata, dunia ini seperti kolam pemancingan. Rajinlah, maka akan banyak tangkapan. Tetapi dewasa ini, dunia sudah berubah. Tak cukup rajin, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak berguna. Dalam menjalani hidup, langit tidak selalu biru, mungkin awan juga pasti kelabu. Tapi satu yang pasti, setiap pagi, fajar pasti menyingsing. Dan keadaan kita, jabatan, tidak pernah menentukan kehormatan kita di bumi ini. Satu yang pasti, bahwa kerendahan hati pasti mendahului kehormatan. Benar apa kata Buya Hamka, pengetahuan memang menjaga jalan hidup manusia.